Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah hidrolik pneumatik tentang macam-macam katup. Kemarin kita sudah bahas mengenai katup kontrol arah, dan hari ini kita akan membahas dua jenis katup lain, yakni yang pertama adalah katup kontrol. Yang kedua adalah katup pengatur atau pengontrol aliran, aliran fluida atau flow control valve. Katup pengatur atau pengontrol aliran fluida ini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan dari fluida. Nah, 3 keluaran dari sistem hidrolik pneumatik itu adalah yang pertama kecepatan dari piston atau aktuator. Yang kedua adalah gaya yang dihasilkan gaya yang dihasilkan di aktuator. Kemudian yang ketiga adalah arah gerakan aktuator. Aktuator bisa extend atau bisa retract. Nah, kecepatan aktuator ini hubungannya dengan aliran fluida. Yang kedua gaya pada aktuator hubungannya adalah tekanan fluida. Dan arah aktuator itu hubungannya adalah dengan arah valve atau posisi katup. Nah, untuk katup pengontrol aliran ini gunanya adalah untuk mengatur kecepatan aktuator dan posisi katup. Oke, simbol dari flow control valve atau katup pengontrol aliran sendiri adalah sebagai berikut. Katup kontrol arah ini simbolnya adalah seperti garis. Garis itu adalah tanda alirannya, kemudian ada kurva melengkung pada dua sisi, itu menyimbolkan bahwa alirannya dikunci atau diperlambat di situ ya. Yang pertama itu adalah untuk fix. Fix itu artinya adalah seberapa besar aliran yang terhambat itu sudah dalam nilai tertentu. Dan yang kedua, di situ ada simbol panah yang menunjukkan bahwa ada knob di situ, ada pengatur putaran untuk mengatur seberapa besar aliran yang mau kita hambat Dan yang ketiga itu sama seperti konfigurasi yang kedua, tapi di situ ditambah dengan katup cek. Seperti Anda ketahui, katup cek itu berupa lubang keluaran terbuka jika tekanan masukan lebih besar daripada tekanan keluaran. Jadi lubang di situ ada simbol panah, kemudian ada lubang. Nah, lubangnya itu terbuka jika tekanan masukan lebih besar daripada tekanan keluaran. Oke, seperti ini ya. Jadi tekanan masukan lebih besar dari tekanan keluaran, maka di sini akan terbuka pada katup cek itu. Oke. Oke, saya kasih contoh penggunaan katup pengatur aliran Katup pengatur aliran, jadi misalkan saya punya piston, kemudian piston itu saya sambungkan dengan katup kontrol aliran. Biasanya katup kontrol aliran itu ditaruh di setelah katup kontrol arah. Jadi misalkan seperti ini di bawahnya ada katup kontrol arah. Nah, seperti ini. Oke, karena gambarnya tadi tidak jelas, saya ulangi lagi Jadi kita ingin
memperlambat gerakan, ya. Kita ingin memperlambat gerakan piston seperti itu. Tujuannya adalah memperlambat gerakan piston saat naik. Nah, jadi saya gunakan yang namanya katup pengontrol aliran agar alirannya itu tidak terlalu cepat. Jadi naiknya itu perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Jadi misalkan sistem hidrolik itu kita gunakan di suatu industri yang dia membutuhkan misalkan mau dinaikkan secara hati-hati, secara pelan-pelan. Nah, itu kita gunakan katup kontrol aliran ya. Anda bisa lihat di sini ini ada piston satu arah ya. Jadi satu lubang ya. Jadi dia lubangnya hanya satu di situ. Nah, ini ketika posisi kita akan menghambat aliran input. Ketika kita akan menghambat aliran input, maka ya bisa Anda lihat di situ. Nah, piston akan memperlambat ketika ada ketika naik ya. Piston gerakannya melambat ketika naik. Oke, yang kedua adalah posisi piston turun ya. Posisi piston turun di situ ingin diperlambat ya, maka ketika turun ini dipasang katup kontrol aliran ya. Katup kontrol aliran. Nah, ini untuk memperlambat saat piston turunnya. Anda perlu perhatikan di sini adalah tanda anak panah. Tanda anak panah menunjukkan aliran yang ingin kita hambat yang sebelah mana. Ya. Jadi kalau anak panahnya ke atas itu berarti menunjukkan ketika piston naik kita ingin menghambat. Kita ingin menghambat piston saat naik. Yang turun, anak panah turun itu menunjukkan ketika piston turun ya. Yang kita hambat adalah piston saat piston turun. Yang ketiga adalah selanjutnya kita bahas adalah katup kontrol tekanan ya. Jadi tadi kan sudah saya bilang bahwa output dari hidrolik pneumatik itu adalah gaya, kemudian kecepatan, dan kemudian arah gerakan piston. Nah, yang selanjutnya kita ingin atur adalah tekanan ya. Kalau ingin mengatur tekanan, kita bisa gunakan katup pengatur tekanan. Ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah sequence valve. Sequence valve ini mengatur tekanan ya. Oh, yang itu seharusnya penjelasan untuk relief valve ya. Mungkin nanti akan saya betulkan. Relief valve mengatur tekanan yang bekerja pada sistem untuk menghindari tekanan yang berlebih. Jadi dalam sistem hidrolik pneumatik itu ketika tekanannya terlalu besar, maka di situ kita butuh relief valve untuk mengurangi tekanannya agar sistemnya tidak bergetar. Ya, sistem fluida itu akan bergetar ketika tekanannya terlalu besar. Dan yang kedua itu ada sequence valve. Sequence valve itu adalah fungsinya untuk mengurutkan pekerjaan. Jadi pada sistem hidrolik itu ada beberapa tahapan yang ingin kita lakukan. Nah, kita gunakan sequence valve untuk mengatur mana dulu piston yang aktuator yang ingin kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah pressure reducing valve.
yang terakhir ini digunakan untuk menurunkan tekanan fluida yang mengalir pada saluran kerja. Karena apa? Karena pada saluran kerja itu dia punya tekanan sendiri ya, tekanan nilai sendiri. Misalkan saya hanya butuh 400 psi tapi yang masuk 500 psi, maka harus ada pressure reducing valve untuk mengurangi tekanan yang masuk sebelum masuk ke dalam saluran ya. Baik, masing-masing simbolnya dapat dilihat seperti ini ya. Silahkan dilihat dulu simbol-simbolnya. Simbolnya adalah berupa kotak kecil, kemudian ada panah ya. Seperti itu simbolnya. Di katup pengatur tekanan ini saya ingin lebih menekankan penjelasan mengenai sequence valve ya. Bagaimana cara menggunakan sequence valve untuk mengurutkan pekerjaan yang akan dilakukan pada sistem hidrolik pneumatik. Sequence valve itu ada dua sebenarnya ya. Sequence valve itu ada dua. Yang membedakan antara sequence valve pertama dengan sequence valve kedua adalah inputnya ya. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu adalah inputnya dari tekanan saluran masukan ya. Inputnya adalah tekanan saluran masukan. Namun yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu adalah sumber tekanannya itu dari luar ya. Yang pertama itu sumber tekanannya dari saluran masukan ya. Yang kedua, sumber tekanannya itu adalah dari luar. Oke. Di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan di situ sudah ada sistem ya, sistem. Jadi ceritanya di situ ada dua piston clamp dan piston bend. Clamp itu fungsinya untuk menekan ya, bend itu fungsinya untuk membelokkan logam yang saya beri warna merah di situ ya. Jika piston clamp bekerja, maka logamnya akan ditekan. Kemudian jika piston bend bekerja, maka logamnya akan membengkok seperti itu. Nah, saya ingin piston clamp ini, piston yang pertama ini bekerja terlebih dahulu, kemudian baru piston yang kedua yang bekerja. Caranya bagaimana? Caranya saya letakkan sequence valve. Letakkan di mana? Letakkan sequence valve pada piston yang akan bekerja terakhir ya. Jadi kerjanya itu kan membengkokkan ya. Membengkokkan itu adalah ketika pistonnya extend atau ketika pistonnya mengembang. Jadi saya letakkan sequence valve-nya pada input extend, input saluran extend atau saluran ketika pistonnya naik ya, pistonnya mengembang. Nah, misalkan ya di sini adalah ruang 1 dan ruang 2. Ruang 1 ya ketika alirannya masuk ya. Alirannya masuk. Jadi di situ alirannya akan masuk, kemudian terhalang karena adanya sequence valve. Jadi tidak bisa masuk ke bend. Alirannya akan masuk ke clamp ya, ke clamp sampai dia mencapai tekanan tertentu ya. Sampai dia mencapai tekanan tertentu, misalkan 400 psi. Nah, baru alirannya akan menuju ke piston bend. Itu adalah fungsi dari sequence valve. Dia mengurutkan piston mana yang bekerja terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama ketika
fluida mengalir ya, fluida mengalir menuju ke piston band, dia terhalang oleh sequence valve. Dia akan menuju ke piston clamp. Piston clamp akan extend atau akan mengembang dan menekan logam ya sampai pada tekanan 400 psi. Kemudian ketika sudah mencapai tekanan 400 psi, aliran akan berpindah, aliran akan membuka katup ya, karena sudah tekanannya sudah 400 psi, maka katup sequence valve itu akan terbuka ya, terbuka kemudian akan masuk ke dalam piston nomor 2 sehingga logamnya akan terbengkokkan. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana jika katup kontrol arahnya yang bekerja adalah ruang 2 ketika membuang aliran untuk pistonnya kembali mengempis ya, posisi retard. Jadi, setelah mengembang tadi ya, yang bekerja di situ adalah piston katup kontrol arah ruang 2 ya. Nah, bagaimana caranya? Ketika ada sequence valve di situ, nah, aliran akan menuju ke sisi pembuangan ya, ke sisi satunya piston untuk menekan balik piston ya, kemudian akan terbuang ya. Kemudian sorry di sini gambarnya saya ulangi, mungkin kurang jelas ya alirannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ruang 2 yang bekerja ya, ruang 2 yang bekerja. Nah, itu kemudian masuk ke sisi piston satunya untuk menekan udara yang warna merah, kemudian akan balik. Nah, itu untuk piston clamp. Kalau piston yang band bagaimana? Sama. Kita masukkan udaranya ya, sampai menekan, kemudian ada check valve. Check valve karena input lebih besar, maka di situ akan membuka, katupnya akan membuka, kemudian langsung. Jadi, sequence valve tidak mempengaruhi piston ketika dia retard atau dia mengempis ya. Jadi pada posisi band pada pos piston band di situ tidak sequence valve tidak tidak dihalangi, atau ketika ketika clamp naik, piston clamp naik, piston band juga naik ya. Jadi piston clampnya mengempis, piston bandnya mengempis. Jadi ketika mengempis tidak terhalangi oleh sequence valve. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Jika ada dua buah sequence valve. Sequence valve yang pertama adalah di saluran input extend atau saluran input ketika pistonnya mengembang. Yang kedua, sequence valve-nya ada di saluran input ketika piston clamp-nya mengempis. Kira-kira apa yang akan terjadi?
Jadi ya, di situ karena ada dua buah sequence valve ya. Yang pertama yang bekerja itu adalah sequence valve ketika input, ketika posisi KKA 1 ya. KKA 1 bekerja, kartu kontrol arah 1 bekerja, sama seperti penjelasan di sebelumnya ya. Di situ akan terhalang sampai tekanan pada klem mencapai nilai tertentu ya. Nanti kemudian ketika mencapai tekanan tertentu, katup sequence valve itu akan terbuka dan mengalirkan aliran fluida menuju piston band ya. Setelah diklem, setelah dijepit ya, piston penjepit logamnya bekerja pada nilai tekanan tertentu, nanti akan selanjutnya aliran fluida akan membuka katup kontrol tekanan sequence valve untuk membengkokkan fluida. Sama seperti penjelasan di sebelumnya. Nah, yang berbeda di sini adalah ketika posisi ketika piston mengempis ya. Di situ karena ada sequence valve pada saluran input ketika piston klem mengempis ya. Nah, jadi ketika mengempis ya, ini aliran fluidanya tidak dapat langsung masuk ke sequence valve yang klem. Aliran fluida akan masuk ke band terlebih dahulu sampai nilai tekanannya tertentu, baru akan membuka sequence valve pada klem dan piston akan mengempis atau naik.